Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada saat ini oleh karena Allah terus baik di dalam kehidupan kita. Tidak terasa satu minggu lagi di dalam setiap aktivitas kehidupan saudara dan saya. Dia sudah lindungi dan berkati kita. Dan kita boleh tiba kembali di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan saat ini kita memasuki pelajaran yang keempat dengan tema Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita memfokuskan pikiran kita untuk kita mempelajari bersama pelajaran sekolah Sabat berikut ini sehingga kita akan terus diberkati oleh Tuhan, iman kerohanian kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 2 ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Saudaraku, di dalam pelajaran kita sepanjang minggu ini kita memfokuskan perhatian kita di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Di dalam ayat-ayat ini memberikan kita pandangan yang lebih dekat dan pribadi tentang misi penyelamatan yang paling agung dan terluas sepanjang masa, ialah bagaimana upaya Allah untuk menebus umat manusia. Ada dua momen di dalam kehidupan kita yang digambarkan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini. Kemarin dan hari ini. Ia juga menjelaskan apa yang telah Allah lakukan bagi kita oleh kasih karunia-Nya yang diberikan kepada manusia. Saat membaca perikop ini, kita harus mengajukan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa artinya mati di dalam dosa? Yang kedua adalah apa artinya dibangkitkan bersama Kristus untuk hidup baru di dalam Dia. Dan yang ketiga adalah apa artinya diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman. Pelajaran kita untuk beberapa menit ke depan ini akan berusaha untuk menjawab akan 3 pertanyaan ini. Kita akan belajar bersama hidup di bawah panji setan, mati dalam dosa kita, dan mengikuti akan keinginan daging. Lalu ada hidup di bawah panji Allah, ditinggikan bersama Kristus, menikmati kekayaan abadi. Dan apa yang Allah tawarkan kepada kita, diselamatkan oleh kasih karunia. Mari untuk beberapa waktu ke depan ini, kita mempelajari pelajaran kita berikut ini. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 10, ini merupakan pengalaman dari jemaat Efesus yang diceritakan oleh Rasul Paulus dengan lebih rinci. Dia membandingkan akan keberadaan dosa mereka di masa lalu dan juga bagaimana berkat keselamatan Allah yang Ia berikan dan bagaimana Yesus ditinggikan, dimuliakan atas karya keselamatan yang diberikan kepada manusia. Paulus menyatakan hidup kita dengan urutan yang jelas. Yang pertama adalah kita mati di dalam dosa. Yang kedua adalah Allah memberi kita hidup bersama Kristus. Dan yang ketiga, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Mari pada saat ini kita fokus di dalam ayatnya yang pertama dan kedua, ialah kita mati dalam dosa. Apa artinya kita mati di dalam dosa-dosa kita? Rasul Paulus menggarisbawahi kenyataan menyedihkan dari keberadaan pembacanya sebelum pertobatan dengan mencatat bahwa mereka telah mati secara rohani, melakukan pelanggaran dan dosa sebagai pola hidup mereka yang biasa. Dosa tadinya adalah jalan hidup kita. Kita rentan dengan dosa. Kita sering kali melakukan akan kesalahan-kesalahan ini. Kalau kita kembali ke peristiwa penciptaan di mana Adam dan Hawa melakukan akan kesalahan, upah dosa ialah maut. Harusnya manusia dihukum mati, dibinasakan. Dan pemikiran kita, cara pandang kita seringkali dikotori dengan dosa ini. Kita mengikuti kebiasaan akan dunia. Kita melawan akan perintah Tuhan. Kita mengikuti apa yang dunia tawarkan, kesenangan-kesenangan semata yang sifatnya sementara. Dan pada akhirnya satu dosa mengarahkan kita ke dosa-dosa selanjutnya. Kita didominasi oleh pangeran dunia ini, yakni si jahat, yakni setan, berkuasa di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengatakan dia mau melakukan hal yang baik, tetapi justru hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan itu yang ia lakukan. Karena seringkali manusia lama kita ini sering mendominasi akan kehidupan kita. Oleh karena bisikan, rayuan, tawaran yang diberikan oleh pangeran dunia ini, yakni setan. Kita adalah anak-anak ketidaktaatan. Bukanlah menuruti akan perintah-perintah Tuhan yang kita buat, tetapi justru sebaliknya, kita seringkali menjadi tidak taat. Gantinya menuruti akan setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita hanya menggunakan akan cara pandang kita sendiri, pemikiran-pemikiran sendiri, terlepas dari tuntunan Tuhan. Dan pada akhirnya kita
melakukan dosa demi dosa di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Tadinya umat-umat percaya kita mati di dalam dosa. Ini berarti bahwa kita hidup di bawah kekuasaan dua kekuatan eksternal sebelum kita bertemu dengan Kristus. Yang pertama adalah lingkungan di sekitar kita mempengaruhi akan cara hidup kita, mempengaruhi akan pengambilan-pengambilan keputusan kita, dan pada akhirnya kita jatuh ke dalam dosa. Dan yang kedua adalah pangeran kekuatan udara atau setan dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya berusaha untuk mengelabuhi akan setiap pengambilan-pengambilan keputusan kita, dan pada akhirnya kita bergelut dan terlibat di dalam dosa demi dosa di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ialah mengikuti keinginan daging. Efesus 2 ayatnya yang ketiga. Terlepas dari campur tangan Tuhan, keberadaan manusia tidak hanya didominasi oleh kekuatan eksternal yang disebutkan dalam Efesus 2 ayat 2, tetapi juga oleh kekuatan internal, hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat yang ada di dalam diri manusia. Paulus telah menyebutkan dua kekuatan eksternal yang mendominasi kehidupan manusia. Kemudian dia mengklarifikasi alasan mereka melakukannya. Manusia sebenarnya ingin tunduk kepada kekuatan tersebut, gantinya melawan akan kekuatan itu yang bergelut di dalam diri manusia. Tetapi seringkali kita tunduk dengan kekuatan ini. Kita menuruti akan kehendak daging, menuruti akan kehendak pikiran kita yang jahat, dan lepas dari tuntunan Tuhan. Kita ingin melakukan apa yang kita sukai, mengikuti pikiran hati kita, dan sifat alamiah kita adalah anak-anak murka, seperti semua orang yang belum mengenal Tuhan. Dan kalau kita membaca akan pelajaran kita lebih lanjut lagi, pada dasarnya kita inilah orang-orang yang harus dimurkai. Itu berarti bahwa kita berada di bawah ancaman penghakiman Allah di akhir zaman. Ini menunjukkan kenyataan lain yang menakutkan. Kita cenderung memberontak melawan Tuhan dan menuju kepada pembinasaan. Dan kita secara lalai terperangkap dalam pola perilaku yang merusak diri sendiri dan berdosa, mengikuti akan perintah-perintah iblis dan keinginan bawaan kita yang berdosa. Dan ini sangat menyakiti akan hati Tuhan ketika kita memutuskan untuk hanya melibatkan akan pemikiran-pemikiran kita semata, terlepas dari tuntunan Tuhan. Dengan kata lain, kita terus melakukan dosa karena kita berdosa atau sifat kita berdosa. Kita terus memikirkan dosa dan hidup untuk dosa. Tetapi meskipun kita masih cenderung berbuat dosa, kita tidak lagi dikuasai olehnya. Berkat kasih karunia Allah, kita bukan lagi anak-anak murka. Itulah sebabnya kalau kita memperhatikan di dalam Efesus 2 ayat 3, Rasul Paulus menggunakan bentuk lampau untuk menyatakan pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Tadinya kita ini adalah orang yang harus dimurkai oleh karena kita melakukan kejahatan demi kejahatan. Tetapi pada saat ini kita diberikan kekuatan untuk kita dapat menanggalkan akan manusia lama, keberdosaan kita, dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita bisa terlepas dari keinginan daging kita ini asalkan kita ada di dalam Tuhan. Mari kita lanjut di dalam Efesus 2 ayat 4-6. Ditinggikan bersama Kristus. Apa maksudnya ini? Bagi kami tidak mungkin mengubah cara hidup dan kecenderungan kami. Itulah sebabnya Paulus memulai bagian baru ini dengan berkata, tetapi Allah. Pertanyaannya adalah apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita? Yang pertama adalah dia memberi kita hidup dengan Kristus. Apa maksudnya ini? Artinya dia menghapus akan dosa kita. Tadinya kita bergumul dengan dosa-dosa kita, melakukan akan kesalahan-kesalahan kita. Tetapi ketika kita memberanikan diri meminta ampun kepada Tuhan, maka Allah mengampuni kita dan dia menghapus akan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua adalah dia membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Ini artinya dia memberi kita kehidupan baru. Manusia lama sudah berlalu dan saat ini dia mengenakan kepada kita manusia yang baru. Cara berpikir kita, cara mengambil keputusan kita, kehidupan kita adalah kehidupan yang baru di dalam Kristus. Dengan kata lain, kita terus melibatkan Tuhan di dalam setiap hal di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah dia mendudukkan kita di tempat surgawi bersama Kristus. Artinya, dia memberikan kita kuasa atas si jahat. Tadinya, kita tidak dapat melawan akan kuasa tersebut oleh karena kita belum ditebus oleh Yesus Kristus. Tetapi ketika dia telah menebus kita, dia memberikan kuasa kepada kita, kita dapat melawan akan kuasa si jahat ini yang berusaha merongrong akan kehidupan kita. Dia tidak lagi dapat menguasai akan kehidupan kita asalkan kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan.
Kita telah beralih dari keberadaan yang dikuasai oleh setan ke kehidupan yang berkelimpahan dan berkuasa secara rohani di dalam Kristus. Dan kita memuji nama Tuhan. Oleh karena ini bukan perbuatan kita, tetapi ini semata-mata adalah kasih karunia yang Allah berikan untuk saudara dan saya. Dan kuasa yang Yesus miliki ini dapat menjadi bagian saudara dan saya, asalkan kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada tuntunan kasih Allah. Apa yang kita lakukan untuk mendapatkan semua ini? Tidak ada apa-apa. Allah melakukan karena rahmat, karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Semua jasa dan kemuliaan adalah milik-Nya. Tidak ada usaha-usaha dari manusia untuk dapat memperoleh akan berkat-berkat yang Allah berikan kepada kita ini. Tetapi ini semata-mata adalah inisiatif Allah diberikan kepada kita karena kasih-Nya kepada kita. Apakah kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita? Menikmati kekayaan abadi. Efesus 2 ayat 7. Rasul Paulus menegaskan akan kebenaran ini di dalam ayat selanjutnya, di dalam Efesus 2 ayat 7. Dia menekankan dengan urutan waktu yang luas. Rencana Allah terungkap di masa lalu dengan kematian pengganti, yakni kematian Yesus Kristus, yang tadinya seharusnya kita yang harus mati oleh karena dosa-dosa kita, tetapi ada korban pengganti, yakni Yesus. Dia datang ke dunia ini, dia melayani selama 3,5 tahun di dalam pelayanan-pelayanan di dunia ini, dan tidak hanya berhenti di situ saja. Bukan hanya perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, bahkan realisasi dari perbuatan-perbuatan baiknya selama 3,5 tahun dalam pelayanannya, dia rela mati tergantung di kayu salib untuk saudara dan saya. Dia menjadi korban pengganti sehingga kita boleh diselamatkan. Bukan hanya kematiannya, tetapi kebangkitannya dan permuliaannya. Itu terungkap saat ini di dalam kehidupan kita dengan kuasa yang sama yang bekerja di dalam Kristus. Baik di masa yang lalu kuasa ini diberikan kepada manusia, di masa saat ini juga terungkap di dalam kehidupan kita bahwa Allah sangat mengasihi kita dan keselamatan diberikan kepada kita. Dan itu akan terus terungkap di abad-abad mendatang. Jadi kasih Allah itu berlaku baik di masa yang sudah lewat, di masa lalu, pada saat ini, pada hari ini, dan pada masa yang akan datang. Allah itu tidak berubah. Anugerah ini menjadi bukti di masa lalu. Kita mengalaminya hari ini, dan itu akan menjadi tema kita atau serta tema para malaikat dan dunia yang tidak pernah jatuh untuk selama-lamanya. Cara kita mengalami rahmat ilahi hari ini adalah kesaksian yang menunjukkan kasih Tuhan yang tak tertandingi kepada semesta alam. Dia telah melakukan segala sesuatu bagi kita. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk tidak mengasihi, tidak mengagungkan, meninggikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun masalah di dalam kehidupan kita, mari kita datang menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk terlibat di dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Tidakkah kita berterima kasih kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Ia telah berikan kepada kita? Diselamatkan oleh kasih karunia. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Akhir dari bagian ini, Paulus ingin para pembacanya memahami apa itu keselamatan dan apa bagian Allah serta bagian kita di dalam keselamatan tersebut. Ketika Paulus mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia, ada juga di sana dikatakan oleh iman. Efesus 2 ayatnya yang ke-8. Ia tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia atau hanya oleh iman saja. Jadi, saudaraku, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Ini merupakan pemberian Tuhan. Tidak ada usaha bagian yang kita lakukan untuk mendapatkan akan keselamatan tersebut. Ini semata-mata adalah kasih karunia yang tadinya kita tidak layak untuk mendapatkannya, tetapi itu diberikan Tuhan kepada kita. Dan iman adalah sarana. Keduanya antara kasih karunia dan iman selalu bekerja sama dalam keselamatan. Tetapi kedua-duanya ini memiliki urutan kerja yang penting. Bukan imanlah yang menghasilkan kasih karunia. Iman bukanlah kekuatan batin kita yang memberikan kita kehidupan dan kuasa, yang mengangkat kita kepada Allah, yang mengubah kehendak Allah kepada kita, atau yang menghasilkan keselamatan. Sebaliknya, iman adalah penerimaan kita akan kasih karunia Allah yang dimanifestasikan kepada kita. Oleh karena kasih karunia, maka menghasilkan iman. Apakah kita cukup beriman kepada Tuhan bahwa keselamatan itu diberikan kepada kita dengan cuma-cuma? Iman bukanlah milik kita. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan kita tidak dapat menyelamatkan kita. Sekali lagi, usaha-usaha kita tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya. Karena itu, jangan pernah ada di antara kita yang menyombongkan, meninggikan akan hati kita atas keselamatan yang kita dapatkan. Setelah menyelamatkan kita,
Tidak berhenti sampai di situ saja. Tuhan menciptakan kembali kita untuk pekerjaan yang baik. Ada misi yang harus kita lakukan, yakni menyampaikan akan kabar baik, kabar keselamatan ini kepada setiap orang. Tuhan sudah mempersiapkan sebelumnya setiap pekerjaan baik yang kita lakukan. Dia inginkan agar kita berperan aktif, berpartisipasi di dalam memenangkan akan jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan atas dasar keselamatan yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi jelaslah bahwa keselamatan datang dari Tuhan dan kita hanya harus menerimanya. Mari kita terus memuji Tuhan karena besar cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia melakukan segala sesuatu untuk kita supaya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Mari kita menerima kasih karunia yang Allah berikan kepada kita dengan kita hidup setia dan mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus menghargai keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dengan kami mengasihi Tuhan, menuruti akan perintah Tuhan, oleh karena segala sesuatu yang telah Allah lakukan bagi kehidupan kami. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin.